Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, yang kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah SWT sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu, keselamatan serta barakah kepada junjungan kami, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya semuanya. Adapun setelah itu, amin Allahumma amin. Wahai saudariku semuanya, semoga selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah malam hari ini saya membawakan tausiah yang berjudul tentang kemuliaan seorang wanita dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, wahai manusia yang bergelar wanita, wahai putri Adam, wahai hamba Allah yang diciptakan dengan kelembutan, namun ditipi kekuatan yang mampu meruntuhkan kegelisahan dunia. Tahukah engkau, wahai saudariku semuanya, bahwa dalam setiap helai rambutmu, dalam setiap helai pakaianmu, bahkan dalam setiap langkahmu, ada malaikat yang mencatat, ada syariat yang menjagamu, ada Rabb yang mengawasimu. Rasulullah SAW pernah meneteskan kalimat yang tidak sekedar kata, tetapi peringatan yang menggetarkan arsy-Nya, bahwa wanita menyambung rambut, membuat tato, menyerupai laki-laki, atau memperlihatkannya auratnya hingga menjadi fitnah, bukan sekedar melakukan dosa, tetapi mengundang laknat, mengundang murka dari langit. Dengarkanlah wahai saudariku semuanya, laknat bukanlah hanya sekedar tidak disukai. Laknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah, yang padahal tanpa rahmatnya kita tidak bisa bernafas, bahkan satu detik pun. Maka renungkanlah wahai saudariku semuanya, betapa mahal harga setiap sikap seorang wanita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai wanita yang diciptakan Allah dari tulang rusuk, bukanlah dari tanah yang diinjak, bukanlah dari logam yang dibentuk, tetapi dari tulang rusuk yang dekat dengan hati, agar engkau dicintai, dijaga dan dihormati. Namun ketahuilah wahai saudariku semuanya, bahwa kedekatanmu dengan hati bukan berarti engkau bebas mengikuti hawa nafsu. Ketahuilah bahwa kelembutanmu bukan alasan untuk melanggar batas syariat, karena yang lembut cepat pecah dan yang halus mudah tergores. Maka Allah SWT mengirim Rasulnya dengan peringatan yang tegas agar engkau tidak hilang dalam badai fitnah dunia. Laknat itu bukan kata biasa. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya, wanita yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari nomor 5589 dan 5602 dan Muslim. Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Maka saudariku semuanya, bukanlah sekedar berdosa, bukanlah sekedar keliru, tetapi dilaknat. Bahasa laknat adalah sebuah kata yang bila turun ke bumi, gunung-gunung pun akan hancur, lautan pun akan menguap karena beratnya murka Allah. Bagaimana mungkin hati seorang wanita kuat menanggungnya? Wahai wanita, apakah engkau tahu setiap helai rambut yang sengaja ditampakkan akan diperebutkan oleh syaitan untuk diseret ke dalam api neraka? Setiap langkah yang dipamerkan untuk memancing pandangan
akan menjadi saksi yang menuduh pada hari kiamat, dan setiap pakaian ketat, tipis atau mengikuti lekuk tubuh akan berubah menjadi rantai neraka yang membelitmu di akhirat. Rasulullah SAW telah memperingati ada dua golongan dari penghuni yang belum pernah aku lihat. Di antaranya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang karena pakaiannya tipis atau ketat, yang berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Wahai saudariku semuanya, kalimat itu bukan sekedar ancaman. Itu adalah tangisan seorang nabi yang terlalu sayang padamu hingga beliau takut engkau tergelincir. Tahukah kalian saudariku semuanya, surga itu baunya tercium dari jarak yang sangat jauh. Namun wanita seperti ini tidak mampu mencium baunya walau satu langkah saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wahai saudariku semuanya, sungguh tidak ada kalimat yang lebih membuat hati menangis daripada ini, karena ancaman ini bukan hanya untuk tubuhmu, tetapi untuk jiwamu. Wanita mulia adalah wanita yang menjaga dirinya. Lihatlah Maryam alaihissalam. Ia dipilih bukan karena kecantikannya, bukan karena kedudukannya, tetapi karena ketakwaannya, karena jiwanya yang bersih seperti embun pagi, karena hatinya yang selalu tunduk kepada Allah. Lihatlah Asia. Ia hidup di istana megah, namun hatinya hanya bersujud pada Allah. Ia menjadi wanita terbaik bukan karena harta, tetapi karena iman yang tidak dapat dibeli. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk berhubungan intim, lalu si istri menolak dan suami marah kepada semalaman, maka para malaikat akan melaknat mengutuk istri tersebut sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3237 dan Muslim nomor 1436. Pernahkah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai 3231 dan Ahmad 2. Tahukah engkau mengapa begitu keras? Bukan karena suamimu lebih mulia dari dirimu, bukan karena syariah menindas wanita, tetapi karena syaitan sangat senang merusak rumah tangga. Karena dari sinilah runtuhnya generasi, hilangnya ketenangan dan pecahnya cinta. Maka syariat menjaga suamimu dan menjaga dirimu juga, agar kehangatan halal di rumahmu tidak kalah oleh godaan di luar sana. Ini bukan kezaliman, ini bukan penindasan. Ini adalah perlindungan bagi pernikahanmu, perlindungan bagi cintamu, perlindungan bagi rumah tangga agar tidak retak. Tahukah engkau, wahai saudariku semuanya, betapa banyak suami yang terluka bukan karena kata-kata keras istrinya, tetapi karena dinginnya hati yang tiba-tiba. Betapa banyak suami yang menangis, namun air matanya tidak terlihat, karena lelaki jarang menurunkan air mata, tetapi hatinya yang runtuh, jiwanya yang remuk. Ketika suamimu mengajakmu, bukan hanya tubuhmu yang ia inginkan, tetapi hatimu, kedekatanmu, dan kasihmu semua. Dan malaikat pun melihat itu. Wanita soleha adalah pepasan cahaya bagi langit. Dia adalah wanita yang menjaga auratnya. Dia adalah wanita yang menjaga lisannya. Dia adalah wanita yang menjaga pandangannya. Dan dialah wanita yang menjaga ketaatannya. Wanita yang bila suaminya memandang, hati suaminya tenang seperti air di telaga surga. Wanita yang bila suaminya berbicara, ia mendengarkan dengan kelembutan yang menundukkan kemarahan. Wanita yang bila suaminya pergi, ia menjaga kehormatan dirinya bagaikan penjaga harta karun yang tak ternilai. Karena wanita seperti itu tidak perlu suara keras untuk dihormati, tidak perlu kecantikan untuk dicintai, tidak perlu dunia untuk dimuliakan, karena langit memanggilnya dengan nama yang indah, malaikat mengenalnya, dan Allah mencintainya. Wanita solehah tidak dikenal karena kecantikannya, tetapi karena takwanya. Wanita solehah tidak memukau dengan pakaian ketat, tetapi dengan malunya. Wanita solehah tidak memikat dengan rambut terurai, akan tetapi dengan air mata takut kepada Allah.
Ketika suami memandangnya, hati suaminya menjadi tenang. Ketika suami berbicara, ia mendengarkan dengan sabar. Ketika suaminya lelah, ia pun menjadi pelipur. Wanita seperti ini di bumi mungkin tidak terkenal, tetapi namanya masyhur di langit, dicatat oleh malaikat sebagai penghuni surga. Wahai wanita, janganlah jadi penyala api bagi dirimu sendiri. Jangan kau biarkan dunia menelanjangimu dengan nama tren, passion atau kebebasan. Karena dunia hanya ingin tubuhmu, tetapi Allah ingin hatimu. Jangan kau biarkan media memerintahkanmu untuk membuka aurat, lalu kau menutup telingamu dari perintah Allah untuk menutupinya. Jangan kau kejar pujian manusia, karena manusia lupa, tetapi catatan Allah tidak pernah lupa. Jangan kau biarkan fashion menelanjangimu, padahal Allah memerintahkanmu untuk menutup kehormatanmu. Jangan kau biarkan dunia memujimu, padahal pujian mereka tidak akan menyelamatkanmu di kubur. Jangan kau kejar kecantikan yang sementara, padahal kecantikan iman lebih bercahaya dari matahari. Dan janganlah kau biarkan setan membisikkannya. Sedikit saja, tidak apa-apa, ini zaman modern. Karena api neraka tidak peduli dengan modernitas. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan adalah istri yang jika kamu melihatnya, ia akan membahagiakanmu. Jika kamu menyuruhnya melakukan sesuatu, ia akan mentaatimu. Dan jika kamu pergi, ia akan menjaga harta dan harga dirimu. Tahukah engkau siapa dirimu di sisi Allah? Engkau adalah tiang rumah, engkau adalah penjaga generasi, engkau adalah madrasah bagi anak-anakmu, engkau adalah ketenangan bagi suamimu, dan engkau adalah hamba yang dimuliakan Allah ketika engkau taat. Dan ketahuilah wahai saudariku semuanya, tidak ada wanita yang lebih cantik daripada wanita yang malu kepada Allah. Tidak ada wanita yang lebih mulia daripada wanita yang takut kepada murkanya. Tidak ada wanita yang lebih percaya daripada wanita yang menutup auratnya. Karena auratmu bukan untuk dunia, itu adalah hadiah untuk surga. Maka marilah wahai saudariku semuanya, angkatlah kedua tangan kita dan kepala menunduk, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan doa. Ya Allah, ya Rabb, lunakkanlah hati para wanita yang mendengarkan tausiah ini. Jadikan mereka wanita yang Engkau banggakan di hadapan para malaikat. Jadikan mereka cahaya bagi keluarganya, penjaga kehormatan diri, perhiasan iman dan hamba yang Engkau cintai. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah mereka dari laknat, dari fitnah zaman, dari pakaian yang menipu, dari godaan yang merusak. Jadikan mereka wanita yang Engkau pilih, sebagaimana Engkau memilih Maryam dan Asia. Ya Allah, ya Rabb, lembutkanlah hati wanita ini. Hindarkan ia dari laknat yang membuat malaikat menangis. Jauhkan ia dari fashion yang menyesatkan, dan jauhkan ia dari tipu daya kecantikan dunia. Ya Allah, ya Rabb, jadikan ia wanita surga yang malu padamu, yang taat kepadamu, yang menjaga kehormatan dirinya sebagaimana ia menjaga nyawanya. Ya Allah, ya Rabb, jadikan setiap langkahnya pahala, setiap air matanya penghapus dosa, setiap aurat yang ia tutup menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Jadikan ia seperti Maryam, seperti Asia, seperti wanita-wanita yang Engkau cintai, hingga Engkau panggil ia dengan lembut. Masuklah ke dalam surgaku dengan aman. Amin ya Rabbal Alamin. Maka pada akhirnya saudariku semuanya, imanilah sepenuhnya Quran yang mengatur tentang bab wanita, yaitu An-Nisa. Dan janganlah kalian berkhianat atasnya, agar alam ini tak murka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Illa yanta maksudi waridwaka matlubi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.